Halo Sobat Leori, kita bertemu kembali di podcast Leori. Tentunya dengan hal-hal yang menarik seputar peternakan. Nah, siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang pengalamannya luar biasa. Dan yang jelas, hari ini kita akan membahas soal kesehatan hewan. Seberapa penting kesehatan hewan untuk susu yang kita minum setiap hari. Oke, kita sambut, ini dia Mas Nandar Farhandani. Selamat datang ya Mas ya. Selamat datang. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka. Oke, ini momen spesial nih ya, 17 Agustus ya Mas ya. Ya. Kita bisa kumpul di kandang Leori pada kesempatan hari ini. Nah, Mas Nandar. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih siang-siang. Bisa ya Mas ya? Bisa. Bisa lah ya. Oke, Sobat Leori, Mas Nandar ini saya secara pribadi sudah kenal cukup lama loh. Sudah cukup lama sekali. Dari mungkin ada sekitar 10 tahun yang lalu ya Mas ya? Ada, lebih malah mungkin. Walah lebih loh. Ya. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan saya tahu dedikasi dari Mas Nandar ini untuk bagaimana dia bisa menangani sapi, lalu bagaimana pengorbanannya untuk ke peternak-peternak, ada panggilan. Jadi biasanya Mas Nandar ini ada nama panggilan lainnya. Ya, cowok apa Mas? Cowok panggilan ya? Cowok panggilan. Nah, cowok panggilan. Ya, anaknya banyak kemana-mana karena suka ngibe juga ya. Oke, Mas Nandar, kita langsung saja nih Mas. Kan kalau Kes1 itu tentunya menentukan kesehatan sapinya, betul nggak Mas? Lalu soal kualitas susunya, peran aktifnya bagaimana tuh Mas? Untuk menentukan kesehatan dan juga susu yang berkualitas yang memang dari peternak, dari kandangnya itu kita bisa lihat. Peran aktifnya dari seorang Kes1 seperti apa? Jadi Kes1 itu bisa dibilang sebagai ujung tombak ya. Oke, di ujung peternakan tombak. itu ujung Ya, ya. tombaknya karena kita bisa menentukan kesehatan hewan itu baik dan enggaknya itu kan dari Kes1-nya itu. Jadi ketika kita misalkan datang ke suatu peternakan, kepada peternak, kemudian juga selain itu ketika ada panggilan atau laporan ketika sapi itu sakit atau Ya. ada laporan maupun itu IB Kes1 selain sakit ya IB gitu, ya kita harus cepat tanggap gitu. Jadi kita istilahnya Kes1 itu tidak mengenal jam kerja ya. 24 jam dong Mas? Bisa dibilang 24 jam gitu. Luar biasa nih Mas. Tadi itu tertarik saya Mas. Oke, itu kan menentukan sapi sehat, susunya bagus. Sekarang saya mau tanya Mas, benar nggak sih Mas kalau sapi ini kelihatannya sehat dari luar, ya kan? Apakah susunya juga pasti aman dan berkualitas? Apa ada pengecekan sebelumnya? Dari susu ini sapi kelihatannya sehat. Nah, susunya tuh udah pasti aman sama berkualitas atau memang harus ada pengecekan ulang? Oke, jadi begini ya Mas Aris, kalau sapi itu kan memang dia tidak bisa berbicara lah gitu ya. Jadi kita itu mengetahui status kesehatan si sapi itu biasanya kita pertama itu melihat dari nafsu makan dia. Oke. Nah gitu. Ketika dia nafsu makannya bagus, biasanya peternak pun tidak mempermasalahkan lah intinya gitu. Dia tidak melakukan laporan. Nah, ketika misalkan sapi itu ada kendala, biasanya sapi itu tidak mau makan gitu awal mulanya itu. Nah, kalau tadi yang berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Aris itu, apakah sapi yang kelihatan sehat itu apakah susunya itu berkualitas gitu? Secara umum itu sebenarnya betul seperti itu. Jadi karena dia kelihatan sehat, makannya bagus, tidak ada masalah, ya pasti susu yang dihasilkannya itu produksinya dan kualitas susunya itu bagus gitu. Akan tetapi ada satu penyakit yang berhubungan dengan susu itu kan yang Apa itu Mas? sering banyak di peternak itu mastitis. Oh iya, mastitis, betul. Nah kalau mastitis itu kan ada mastitis yang dia subklinis dan itu tidak terlihat gitu. Yang subklinis itu tidak terlihat gitu. Jadi kelihatannya sapinya oke, normal, kemudian sama peternak diperah itu tidak masalah, susunya tidak menggumpal, bagus gitu. Tapi ternyata ketika dites lebih lanjut itu bisa ternyata terkena mastitis gitu. Tapi memang pengecekannya harus lebih lanjut daripada pengecekan yang biasa gitu. Tidak cukup dengan alkohol atau ada pengetesan lainnya Mas? Ada pengetesan lain. Di lab berarti? Itu harus di lab memang gitu. Tapi secara umum memang secara umum tadi ya kalau pertanyaan yang tadi itu ya sehat lah gitu, tidak bermasalah. Ya. Nah Mas tadi kan juga bilang berarti sapi itu kalau mulai dia nggak sehat, berarti kan dari nafsu makan ya? Ya. Dari nafsu makan, betul ya Mas betul. ya? Indikasinya selain tidak mau makan, apalagi Mas? Apa panas? Apa dari
susunya turun atau Mhm, seperti apa, Mas? mhm. Bisa ceritakan, Mas? Nah, jadi biasanya kami itu saya terutama sebagai petugas kesehatan hewan, Hmm. ketika mendapat laporan itu, sapi sakit itu, di telepon atau di WA itu, ketika Oke. kita datang itu pasti yang pertama dikeluhkan oleh peternak itu sapinya tidak mau makan. Heeh. Memang itu gejala pertama ketika sapi itu bermasalah itu dia tidak mau makan gitu. Nafsu kurang lah. Nafsu kurang gitu, nafsu Oke. makannya berkurang. Dia dikasih rumput segala macam biasanya tetap, menurunlah Oke, oke. nafsu makannya Ya. gitu. Nah, ketika kita mau memberikan suatu tindakan itu biasanya kita melakukan pengecekan. Mhm. Pengecekannya itu memang, eee, suhu ya, suhu suhu tubuhnya kita cek menggunakan termometer. Nah, ketika biasanya itu memang ada ketika dia tidak mau makan itu suhunya juga memang biasanya tinggi juga, Oke. suhunya tinggi gitu, seperti itu. Kemudian, kotorannya biasanya juga tidak normal gitu, Mhm. seperti itu. Mhm. Jadi nafsu makan menurun, Mhm. kemudian, temperatur suhunya biasanya tinggi, lebih dari Oke. normal dan biasanya di kotorannya itu tidak normal juga gitu. Kotorannya tidak normal juga. Ya, Itu indikasi awal nih, Mas, indikasi ya. awal Nah, itu ya. biasanya yang paling ditangani apa dulu tuh, Mas? Kalau sudah begitu? Kita lihat apa kita turunkan panasnya Mhm, dulu atau mhm. seperti apa atau kita berikan nafsu makannya atau bagaimana, Mas? Ya, biasanya kalau yang kita lakukan itu kita berikan itu kan, gejala tanda-tanda ya, karena kita Oke. belum tahu sakitnya apa gitu. Nah, makanya untuk menangani, penanganannya itu kita Mhm. memberikan itu biasanya penurun panas karena Oke. ketika kita cek misalkan suhu tubuhnya tinggi, kita memberikan obat-obat yang bisa menurunkan panas Mhm, tubuhnya, mhm. kemudian juga obat-obat, yang bisa meningkatkan nafsu makannya, itu. Mhm, Itu biasanya mhm. vitamin-vitamin lah Oke, gitu. kasih Ya, vitamin. Ya, biasanya ya. kita, cukuplah untuk dua dua hal itu dulu gitu ya, sebelum kita biasanya menggunakan penggunaan antibiotik gitu. Mhm, Karena mhm. memang kalau di sapi perah itu kan penggunaan antibiotik kita harus hati-hati ya, Mmm. karena nanti itu berdampak pada susunya, nanti Iya, ada iya, residu di situ iya, iya, gitu. betul, betul, betul. Nah, itu biasanya penyakit apa, Mas, yang paling banyak di peternak kita tuh biasanya penyakit apa? Nggak mau makan aja apa ada yang lain gitu, Mas? Jadi kalau di peternakan sapi perah ya, Mhm. sebenarnya makin ke sini itu sebenarnya Mas Aris tantangannya itu semakin besar ya. Oh, ya. Terutama ketika kita, terkena kemarin itu Wa beberapa tahun ke oh, belakang wabah itu, kemarin itu wabah itu ya, ya wabah PMK, PMK, kemudian disusul wabah LSD gitu ya. LSD, Itu jadi tantangan sebagai peternak itu semakin tinggi lah gitu ya. betul, betul. Akan tetapi, kalau secara umum itu di peternakan sapi perah itu, yang sering terjadi itu adalah penyakit itu mastitis. Radang ambing itu Oh. gitu, karena mungkin memang di situ yang menghasilkan susu ya, jadi memang itu yang sering sering terjadi itu di peternak itu, mastitis. Nah, boleh cerita tuh, Mas, ini kan matitis berarti kerugian banyak dong di Mhm, peternaknya, Mas, ya? Susunya sedikit, sapinya nafsu makannya kurang, iya, bengkak, iya, betul nggak, Mas? betul, Udah gitu kita penanganan harus dengan antibiotik dong. betul, Itu sebenarnya kenapa sih, Mas, bisa begitu, Mas? Apa kurang higien mhm, peternaknya mhm. atau memang bawaan atau menular? Coba, Mas, tolong ceritakan. Jadi biasanya mastitis itu memang, gejala yang penyebabnya itu adalah bakteri memang ya, Oke, bakteri bakteri ya, bakteri, betul. akhirnya dia terjadi peradangan di ambingnya gitu. Akan tetapi memang penyakit mastitis ini walaupun secara umum tidak menular, tetapi memang ini berkaitannya dengan kebiasaan peternaknya sendiri gitu. Oke. Jadi bagaimana peternak itu sebenarnya kebiasaan itu kurang bersih gitu ya. Jadi harusnya kan kita memperlakukan si hewan ternak ini terutama sapi itu kan harusnya memang kita seperti memperlakukan diri kita gitu ya. Mhm. Bagaimana kita kebersihan kita, kenyamanan diri kita gitu. Nah, memang kalau mastitis itu karena susu itu, kebanyakannya tidak bersih, akhirnya masuklah kuman itu, bakteri Oh, itu, iya, iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya, secara umum berkaitannya juga dengan kebiasaan peternak gitu ya, peternaknya gitu, Mas Ari. Jadi PR-nya nambah ya, Mas, mengedukasi supaya Iya betul. ya kebersihan ambing Ya, itu harus sering-sering ke peternak ya, Mas, ya? iya betul. Nah, betul, Mas. Lalu yang paling bahaya nih menurut Mas Standar, penyakitnya sendiri, kita bicara soal matitis lah, Mhm, Mas, ya. mhm. Penyakitnya sendiri atau keterlambatan peternak menyadari kalau ini sapi ini sebenarnya matitis. Iya, Menurut Mas iya. gimana tuh? Penyakitnya sendiri atau keterlambatan peternaknya sendiri yang kurang paham? Jadi secara umum kalau penyakit-penyakit itu sebenarnya kalau dibilang berbahaya memang berbahaya. Oke. Akan tetapi kembali lagi sebenarnya ya, apabila kita sebagai manusianya, sebagai peternaknya, dalam pencegahannya lebih awal itu sebenarnya bisa dicegah itu penyakit-penyakit itu. Jadi tidak Mhm, sampai dia, mhm. parah, merugikan gitu ya. Jadi kalau dalam kasus
yang kita bicarakan mastitis ini ya, terus Hmm. secara umum penyakit-penyakit yang terjadi di Peternak. peternakan itu Oke. sebenarnya yang lebih penting itu adalah kepedulian peternaknya dalam Oh. mendeteksi gitu. Jadi ketika dia tahu bahwa ternaknya itu sakit, bagaimana dia dalam mencegahnya itu, bagaimana dia cepat dalam pelaporan kepada petugas. Kemudian misalkan dia kalau dia bisa menangani terlebih dahulu, bagaimana penanganan dia gitu. Iya, iya, iya. Mungkin secara kalau di kandang itu kan peternak misalkan dengan memberikan perlakuan yang lebih baik kepada peternak, kebersihannya, atau Betul. misalkan dia itu memberikan cekokan herbal seperti itu ya. Hmm. Dan kecepatan dia melaporkan kepada petugas gitu. Jadi jangan sampai melaporkan itu terlambat setelah misalkan Udah parah. parah baru laporan Nah, gitu. Itu udah misalkan memang fatal, susah sekali kita juga mengobatinya gitu sebagai angkat peternak. tangan kita ya Mas ya. Harus dijual lah Iya, sapi. akhirnya gitu. Jual potong lah jadi. Jual potong dan harganya Aduh. jatuh sekali. Berarti itu mempengaruhi ekonomi dari peternak ya Mas ya. Iya, Jadi betul, matitis betul. itu memang setahu saya memang itu paling berbahaya di peternakan ya Mas ya. Iya, betul Mas. Oke. Nah Mas, kita sudah tahu nih soal matitis lah. Kita Mm. bicara soal matitis karena mempengaruhi kualitas susu. Menurut Mas Nandar, kebiasaan sederhana yang bisa mencegah peternak supaya tidak matitis, supaya tidak mengalami kerugian besar. Kebiasaan sederhana aja. Ya memang kebiasaan sederhananya itu tadi ya balik lagi ya. Hmm. Karena tadi itu pertanyaan sebelumnya kan sebenarnya penyakit atau Orangnya. kepedulian orangnya itu ya. Jadi kan sebenarnya kepedulian orangnya itu, kepedulian peternaknya itu yang lebih penting gitu. Nah, oleh oleh karena itu sebenarnya kebiasaan sederhana dalam mencegah mastitis secara Oke. khusus dan penyakit-penyakit yang sekarang secara umum ya gitu ya, Ya, apakah itu PMK, LSD gitu seperti itu, sebenarnya kita peternak itu cukup dia menjaga kebersihan, biosecurity kandang secara oke, umum gitu. oke. Kemudian kalau untuk mastitis secara khusus karena itu menyerangnya di ambing itu bagaimana kita Pemerahannya menjaga kesehatan ambingnya gitu, bagaimana cara pemerahannya, sebelum bagaimana dan sesudah iya mungkin ya Mas. betul, sebelum dan sesudahnya gitu, bagaimana Oke. kita menggunakan misalkan ambing itu harus bersih, harus kering, lap yang Ya. digunakannya bagaimana gitu ya. Sebenarnya itu terus misalkan setelah pemerahan kita melakukan celuputing gitu. Iya, Itu iya. sebenarnya hal-hal sederhana walaupun itu mungkin peternak merasa Pertamanya ribet mungkin ya Mas ribet ya. gitu ya, itu Betul, jadi betul, gitu, betul. oh kita menambah kerjaan gitu. Tapi sebenarnya Betul. itu adalah hal penting yang bisa Lebih baik mencegah daripada mengobati. mengobati, betul Betul betul. ya Mas ya? Betul sekali ya. Dan itu obat kalau sudah mati kan lumayan ya Mas ya? Obat sudah mesti itu lumayan dan memang tidak 100% kita bisa menyembuhkan gitu kalau sudah terkena itu. Karena jaringan dia sudah berubah. Jaringan dia itu sudah berubah, sudah rusak di dalam itu karena terjadi Oke. peradangan itu. Itu pasti mempengaruhi dari produksi susunya. Mempengaruhi produksi susunya turun, itu turunnya itu bisa 50% hilang kita. Nah, Hmm. kemudian juga di kualitas susunya juga berubah. Kita juga menyetorkan kepada IPS itu sekarang ada pembatasan di antibiotik. Memang Hmm. kalau peternak kebanyakan store-nya sekarang kan ke koperasi. Betul, Koperasi masih menerima betul. susu antibiotik itu, tapi dipisah dengan susu yang tidak antibiotik. Nah, tapi koperasi yang saya tahu Membatasi. itu dibatasi dan mengirim ke IPS-nya itu tidak dikirimkan, yang antibiotik ini tidak Oh, dikirimkan. ya, ya, karena emang mempengaruhi semuanya ya Mas ya kali Betul, itu ya? mempengaruhi semuanya. Oke. Nah, kita sudah belajar soal begitulah Mas. Matitis itu mungkin paling besar lah yang mempengaruhi ekonomi dari peternakan. Kira-kira nih Mas, sekarang kan kalau Mas Standar kan sebagai koordinator cash fund dari Hmm, koperasi ya Mas ya. ya, Mungkin banyak lah peternak-peternak baru tahu ya Mas. ya. Banyak lah. Kalau menurut Mas perhatikan saat ini kesalahan apa yang paling sering mereka lakukan untuk peternak-peternak baru nih Mas? Biasanya seperti apa? Kesalahannya itu yang mungkin bisa dibilang itu jadi mereka itu terjun di dunia Oke, peternakan itu karena mungkin melihat peluang, ya, kemudian mereka memang keinginannya kuat gitu betul. untuk beternak gitu. Hanya saja menurut saya itu kesalahannya itu adalah kurangnya ilmu. Jadi Pengalaman lah, pengalaman ya Mas? Ilmu dan pengalaman ilmu atau dan pengalaman tentu. oke, Jadi ketika mereka terjun itu, mungkin ilmunya belum cukup jadi tidak mau mereka menggali, mencari ilmu bagaimana sih gitu ya. Kan harusnya ketika oke kita mungkin misalkan ya kalau kita nyari ilmu dulu kapan kita beternak mulai, mulainya betul, gitu, betul, oke betul, oke gitu. Tapi sebagai peternak-peternak yang pemula itu, mungkin ketika kita mulai beternak, nah sambil berjalan sambil kita mencari ilmu gitu. Bisa mmm, itu misalkan bertanya kepada peternak yang lebih sharing yang senior, lain, oke, sharing, oke, bisa juga bertanya kepada para petugas-petugas yang ada, petugas betul, betul, hewan betul, gitu kan. betul. Terus sekarang kan banyaklah ya secara di media sosial juga Nih kita lihatlah di kita YouTube lihat lah, di YouTube segala gitu macam, seperti itu iya, menurut saya kurangnya itu jadi
memang kurangnya ilmu dan pengalaman ya. Kalau pengalaman mungkin memang kalau Sambil baru kan jalan belum lah. sambil jalan gitu, tapi ilmu ketika berterjun itu tidak dibekali gitu, tidak mencari, hanya saja, "Oh ini peluangnya sebagai menjadi peternak itu Oh, lihat untungnya aja nih, ini ya lihat untungnya untungnya nih. gitu," sapinya besar, kita misalkan, Dapat oke susu segini, kuat, dapat jual susu segini, segini. jual segini, betul Ah, seperti itu, gitu. oke. Tapi dari Mas Nandar sendiri misalkan bertemu dengan peternak-peternak baru itu juga pasti saling edukasi lah Mas, Mmm, ngasih tahu atau Mas menunggu dipanggil atau kita yang memang, "Ayo kita ketemu nih sama peternak baru, Pak ada iya. yang bisa saya bantu," atau gimana tuh Mas? Ada timbal baliknya atau kita dari satu pihak saja? Biasanya begini ya, kalau saya itu Mas Aris ketika ada panggilan dari peternak gitu ya, Oke. eee, secara umum kita datang ke peternak itu gitu, tapi biasanya di peternak itu juga suka deket kan peternaknya itu terutama di daerah bawah itu, di Mhm mhm. daerah Mariwati lah, Sukaresmi itu, Mhm. peternak-peternak itu kan deket gitu. Nah, biasanya ketika kita datang itu mereka suka datang juga, suka sambil nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Nah, Ah, di situlah biasanya saya, melakukan edukasi gitu, melakukan, sharing lah di situ gitu betul ya. betul betul. Secara umum itu seperti itu, tapi, di satu sisi juga kita punya program. Mhm. Program kalau di kantor itu, kita bersamaan dengan program pemberian obat cacing, dengan pemberian Vaksin, vaksinasi oke itu. Nah, oke. kita juga melakukan sharing gitu bagaimana pentingnya, pengguna apa, sharing ilmu peternakan itu ya, Betul betul penggunaan betul. obat cacing, vaksinasi gitu. Juga kita ada grup sih Mas Aris, kita ada grup Dengan WA, peternak, peternak, grup oke. WA gitu. Nah, di situ biasanya kita sharing-sharing ilmu di situ juga. Heeh. Ini Mas, kan di masyarakat itu kadang orang berpikir susu tuh sama aja, ya konsumen tuh biasanya bilang gitu, "Ah, susu mah sama aja dimanapun." Mhm. Sebenarnya sama nggak sih, Mas? Pastinya kan kalau saya berpikir kan, itu kan tergantung dari peternaknya ya, Iya, tergantung dari peternak gimana dia tadi rantainya rapi, masuk ke apa, pemerahannya bagus, bersih mhm. dan segala macem kan, Iya, Mas. betul betul. Nah, kalau menurut Mas tuh, mengedukasi masyarakat seperti itu seperti apa, Mas? Sarannya Mas Nandar nih? Jadi memang kalau susu itu ya sebenarnya berbeda ya. Eee, Tiap peternak itu, peternak A, peternak B, peternak C itu bisa jadi kualitas susunya itu beda-beda gitu, dan oh, produksinya juga bisa beda-beda gitu. Karena apa? Karena biasanya manajemen peternak itu masing-masing punya dia punya oke. manajemen gitu. Karena kan kualitas susu itu dan produksi susu itu awal mulanya itu berkaitan dengan, manajemen pakan lah, Betul manajemen di betul kandang, betul. manajemen pakannya, dan status kesehatan si ternak itu. Susu bisa rasanya beda berarti, Mas, ya? Susu bisa rasanya beda Nah, gitu. begitu Sobat Lori ya. Jadi susu itu yang bagus ya, peternakannya harus bagus, manajemennya harus bagus, ya kan, Mas? Betul Dari betul. kesuannya, dari pakannya, nih Om Nandar udah cerita semuanya. Oke, ini menarik sekali ya Mas Nandar nih berbagi ilmunya. Nah, Mas Nandar, saya tahu banget nih Mas Nandar kadang pagi, malam, ditelepon, di WA, "Ih, sapi mau lahiran nih," gitu kan. Iya. Pasti berat tuh, Mas. Itu memberi pemahaman kepada keluarga gimana, Mas? Ninggalin istri tengah malam, jauh lagi, sobat Loli perlu tahu ya, jadi jarak peternakan ya KUD itu mungkin ada sekitar 40 kilometeran ada nggak Mas, radiusnya? Paling Radiusnya jauh lah Mas. paling jauh ada 40, Ah, 40 ada. kadang kalau tengah malam dipanggil ya Nandar juga jalan loh, ini makanya luar biasa. Coba Nandar, kita lihat nih kan Heeh. pengorbanan dari Mas Nandar nih sebagai Keswan, itu bagaimana Mas? Menyampaikan ke apa istri, "Ah, Bapak selingkuh ya?" Apa gimana gitu Mas? Silakan Mas Ini Nandar. nih, memang menarik ya ini kalau ngobrolin di keluarga itu. Memang saya kan Mas Aris sudah berkecimpung di sapi perah ini sudah lebih dari 15 tahun. Oh sebelum menikah berarti ya Mas ya? Iya, dari sebelum Oh, menikah gitu, sudah terjun di, peternakan sapi perah lah gitu ya, oke. di dunia sapi perah. Nah, jadi ketika pertama berkeluarga itu ya kita memang menjelaskanlah kepada keluarga, kepada Mhm. istri bahwa memang kita sebagai petugas kesehatan hewan itu tidak mengenal waktu, jam kerja gitu. Iya Jadi iya bisa iya iya. jadi nanti, malam-malam itu kita lagi tidur ada nelpon gitu ya, bangun gitu, harus kita berangkat Iya gitu, iya. seperti itu gitu. Dan lambat laun sih memang dari awal itu istri menerima lah, keluarga menerima gitu, dengan kondisi kita, ditambah juga mungkin karena memang, menyadari juga ya karena itu juga tugas menurut saya tugas yang mulia dan menurut keluarga juga itu tugas yang mulia ya, Iya Mas membantu ya. peternak, apalagi ketika lahiran dan ketika lahiran itu misalkan malam-malam, posisinya sulit,
kita bantu, kita selamatkan dan akhirnya selamat induk dan Oke. anaknya itu senang sekali gitu. Kita memberikan kebahagiaan pada peternak itu gitu, seperti itu sih Ya, senang banget. udah jelas selamat itu kan berarti bantu nyawa juga, bantu Iya, ekonomi peternaknya ya Mas iya. kalau sapi selamat. Nah Mas coba lihat pengalaman apa yang merubah sudut pandang dari Mas Nandar, kenapa saya memilih profesi seperti ini? Mhm, mhm. Melihatnya itu sudut pandang peternakan dari Keswan itu seperti apa sih Mas sampai Mas Nandar menentukan, "Wah saya kayaknya setia dengan profesi saya sampai saat ini." Iya, Mas Aris, jadi kalau cerita itu, eee, dulu itu saya memang basic-nya itu memang kuliah di peternakan gitu Oke. dan ketika lulus itu memang tidak langsung terjun di sapi perah. Dulu sempat terjunnya kerjanya itu di peternakan ayam, di breeding Heeh. farm gitu. Heeh Nah heeh. akhirnya, suatu ketika itu saya kenapa ingin, Ke peternakan peternak sapi. sapi perah, pertama itu karena memang saya asli orang Cianjur lah ya, Oke. orang sini. Ya. Nah ketika, oh ternyata di sana ada peternakan sapi perah kan, ada koperasi gitu, wah kayaknya memang kita ingin berkontribusi lah gitu ya, Oke. di daerah kita. Pertama itu akhirnya kita bisa masuk ke koperasi, ke lembaga. Nah yang lebih merubahnya itu jadi ternyata, peternak kita itu Mas Aris, Iya iya. kan bisa dibilang memang kehidupannya secara umum itu, belum sejahtera lah gitu, Iya belum iya iya iya. sejahtera gitu. Iya. Jadi disitulah ada keinginan kita membantu bagaimana supaya mereka itu bisa beternak itu lebih baik gitu. Karena kebanyakan kan mereka beternak itu, eee, warisan dari orang tuanya Mhm. gitu ya. Mungkin termasuk Mas Aris kan gitu kan Iya betul betul dari sekali. seperti itu. Nah saya itu pengen gitu, jadi peternak itu walaupun melanjutkan itu suatu hal yang bagus, tapi Lebih next level dalam lah. iya, Betul. lebih lebih maju lagi gitu dalam Iya. pemeliharaannya. Mereka tidak ketinggalan, ti ti tidak ketinggalan teknologi, tidak ketinggalan informasi seperti Iya itu. iya iya Itu sih betul. yang merubah sudut Wis pandang luar saya sebagai biasa. sebagai petugas gitu ya. Luar biasa nih Sobat Leori ya, Mas Nandar ini mengorbankan, mendedikasikan hidupnya, waktunya karena putra asli daerah ya Mas ya, Ya. supaya bisa meningkatkan taraf kesejahteraan peternak yang ada di daerah Cipanas Cianjur khususnya. Oke Sobat Leori, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Belanja bawa kantongmu sendiri, dapatkan satu stempel yang bisa kamu kumpulkan di sini sebagai terima kasih kami sudah menjaga bumi kita. Kumpulkan stempelnya, hijaukan buminya. Oke, Sobat Lori, kita masih bersama Mas Nandar nih. Tadi kita sudah bahas Mas Nandar ini bagaimana dia dengan dedikasinya. Sekarang kita akan membahas bagaimana Mas Nandar ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, Mas Nandar kita kan tadi cerita sudah dengar Mas Nandar sudah 15 tahun nih Ya, di peternakan. betul. Kira-kira nih Mas, kira-kira. Kalau sapi bisa ngomong nih Mas, Iya. dia tuh pengen ngomong apa sama peternak yang merawatnya? Iya. Oke. Kira-kira nih Mas, Mhm. dari segala permasalahan yang pernah Mas Nandar hadapi, dari segala kasus yang pernah dihadapi, kira-kira nih kalau sapi bisa ngomong, pengen ngomong apa dia sama peternaknya? Jadi kalau sapi bisa ngomong ya Mas, kira-kira itu dia ingin ngomong ke peternaknya itu, ya dia itu diperlakukan dan diberi sesuatu yang, memang akan membuat dia nyaman gitu. Rumputnya yang bagus, yang cukup gitu, Betul. kemudian konsentratnya yang memang kualitasnya bagus gitu, tempatnya, kandangnya itu yang bersih, yang rapi gitu, seperti itu. Jadi kalau bisa ngomong mungkin seperti itu gitu. Cuman karena ya tadi ya namanya sapi kan tidak bisa ngomong, akhirnya dia kemudian kebanyakan kita kan peternak di kandang ya, di kandangnya itu apa, ekstensif gitu ya, Ya, oke. Kurang di nyaman lah. intensif ya, Intens maksudnya di di dalam. dalam, di kandang gitu. Nah, kurang nyaman gitu ya. Kadang kebersihannya kurang, pakannya mungkin hanya seasalnya diberikan gitu, seadanya gitu. Nah, jadi kalau bisa ngomong itu sebenarnya sapi itu mungkin hanya, pakannya yang bagus, rumputnya yang bagus, yang berkualitas, konsentratnya seperti itu dan tempat dia istirahatnya itu yang enak. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut Mas Nandar, sapi itu hewan sederhana ya Mas ya? Mhm, mhm. Sebenarnya hewan sederhana, betul nggak Mas? Setuju nggak dengan itu? Saya setuju. Kak, Secara umum ya itu ya, sebenarnya sapi itu walaupun kalau dalam segi keilmuan yang lebih dalam maksudnya ya seperti oke lah, oke fisiologis, lah, oke lah. biologisnya itu dalamnya itu memang kompleks gitu karena Iya. dia ruminansia. Tapi secara umum itu dia Yang penting sapi itu nyaman gitu kan Mas. betul, betul Yang Mas penting Aris. nyaman kan Iya, dia iya kan. betul. Betul. Saya percaya itu Mas, karena begitu sapi nyaman, susunya pasti banyak. Iya, Betul nggak Mas? iya betul. Lalu susunya pasti berkualitas. Iya betul. Betul nggak Mas? Iya. Oke ya. Nah, kira-kira nih Mas, sekarang kita bicara soal solusi dan
ya motivasi lah dari Mas Nandar. Mhm. Kalau semua peternak Cianjur nih, semua peternak yang ibaratnya pernah ditangani oleh Mas Nandar, ingin memperbaiki satu kebiasaan mulai besok. Saya ingin merubah nih satu kebiasaan mulai besok. Kira-kira apa yang harus dirubah, Mas? Kalau menurut saya itu, bagaimana membuat sapi itu nyaman. Itu sih kebiasaan yang yang harus dirubah gitu ya. Walaupun memang tadi ya kembali lagi tantangan sebagai peternak itu untuk, sekarang itu lebih besar gitu Hmm. tantangannya ya. Dari segi penyakit, dari segi ketersediaan lahan rumput gitu, seperti itu tantangan memang berat gitu. Tapi ketika kita ingin merubah gitu, merubah itu kalau menurut saya itu terutama itu di, eee, manajemen di kandangnya itu yang dirubah, terutama Oke. pakan lah gitu, pakan itu yang Pakannya itu penting. masalah besar ya, Mas, Itu masalah besar di gitu. daerah kita ya, Mas? Iya betul, di daerah kita itu sekarang sudah mulai menjadi masalah yang besar ya, masalah pakan itu dan itu awal mulanya dari situlah kalau Oke. sapi itu sudah terpenuhi, tercukupi pakannya sih secara umum insya Allah lah gitu dia. Oke, oke. Ya, jadi betul ya, Sobat Leori ya. Yang paling mudah dan membuat sapi nyaman adalah masalah pakan. Dan itu menjadi masalah besar saat ini. Iya. Karena apalagi kita masuk musim kemarau sekarang ya, Mas Iya ya. betul. Karena saya dengar dari beberapa peternak juga mereka sudah kewalahan sekarang cari hijauan. Betul ya, Mas ya? Iya betul. Itu luar biasa ya. Jadi kita harus tangani itu memang mempersiapkannya jauh-jauh hari dari mempersiapkan pakan apa silase, Silase. seharusnya seperti itu ya, Mas ya. Betul Oke, harusnya. mungkin ini bisa menjadi solusi juga di masa depan untuk peternak-peternak khususnya di kawasan Cipanas Cianjur yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk mencari pakan hijauan. Nah, oke nih Mas, sekarang pesan terakhir nih dari Mas Nandar nih, ya, untuk peternak dan konsumen kita agar semua lebih menghargai perjalanan di balik segelas susu. Mhm. Menurut Mas dari sisi mananya? Apa dari nilai jual susunya? Supaya kita tahu nih perjuangan peternakan ternyata luar biasa dong, Mas. Iya betul. Tadi Mas cerita soal penyakitnya, Iya betul nggak? iya. Itu biaya besar, menguras tenaga, mental, dan segala macam. Lalu dari pakannya, Iya betul nggak Mas? betul. Menurut Mas apa yang harus apa ya kita berikan pesan terakhir supaya orang ini menghargai dari segelas susu itu perjalanan panjang? Jadi kalau memang dari kalau kita membahas tentang penghargaan sebagai peternak sapi perah itu, Betul, kembalinya adalah kepada harga jual susu ya. betul. Bagaimana harga jual susu itu sedapat mungkin bisa tinggi, sehingga tadi perjalanan peternak itu dari mulai dia bangun pagi, dia masuk ke kandang, membersihkan kandang, memberikan pakan, membersihkan sapinya, kemudian juga memerah sapinya, menjaga kesehatan sapinya, mencari rumput yang setiap hari, itu sebenarnya bisa terbalaskan dengan harga dari susunya itu yang memang, sesuai gitu. Harganya itu sesuai dengan pengorbanan yang telah, mereka lakukan gitu, seperti itu. Oke. Jadi ada timbal balik sebenarnya, berarti ada dilema dong Mas kalau begini kan? Mhm, Kita kalau susunya mahal, berarti kan mereka menyiapkan pakan juga bisa lebih baik. Betul nggak, Mas? betul Ya kan? betul Oke, itu jadi PR kita ya, Mas, betul berarti itu ya untuk ya kita kan sambil berjalan dengan pengalaman kita kan juga memberikan motivasi, ya memberikan inspirasi ya untuk ya peternak-peternak di luar sana yang memang ingin menaikkan standar kesejahteraan mereka. ya. Menjadi peternak itu tidak mudah berarti kan, Mas? Tidak mudah, kita butuh ilmu tadi ya, kita kita Betul. bahas kita butuh ilmu juga ketika terjun itu tidak hanya melihat, oh, hasilnya itu seperti ini gitu. Iya, Kita iya. butuh ilmu, kita butuh juga, skill di situ ya, skill Betul. karena sapi perah itu tidak hanya cuman memberi makan, karena di situ kita ada kita bisa harus memerah, kita harus bisa memperhatikan, eee, kondisi sapinya, sakitnya, kemudian kalau birahinya bagaimana, karena kalau sapi perah itu kan harus kita amati juga birahinya agar dia Oke. bisa, Oke. bunting lagi, bisa melahirkan anak gitu. Akhirnya susunya, keluar lagi kan seperti itu. Jadi skill skill di sapi perah itu memang harus, Kompleks ya, Mas, ya? kompleks juga gitu seperti itu. Nah terakhir itu tadi itu memang penghargaannya itu ya, Dari harga harga susu. susunya itu yang sesuai lah seperti itu. Oke, oke. Terima kasih banyak nih Mas Nandar atas sharing ilmunya, sharing Sama-sama, pengalamannya. sama Mas Aris. Jadi Sobat Leori, kita sudah dengar bersama Mas Nandar ini bercerita bagaimana perjalanan segelas susu yang Sobat Leori terima setiap hari itu panjang sekali. Dari kita merawat sapinya, memperhatikan keadaan sapinya, kesehatannya, pakannya, manajemen, wah segala macam. Panjang sekali. Ya, dan Mas Nandar ini
adalah salah satu sosok yang berada di belakangnya. Ya. Oke, terima kasih Mas Nandar sekali lagi. Sama-sama Mas Aris. Jadi Sobat Leori, itulah episode kita yang sangat menarik. Nanti suatu saat kita akan undang lagi kepada Mas Nandar ya. Kita bahas soal birahi sapi tadi ya Mas. Kayaknya bagus juga ini Mas ya. Oke, Ya boleh, kan? boleh Kita ya. belajar bagaimana birahi sapi, mengawinkan sapi dan segala macamnya ya Mas ya. Ya. Baik Sobat Leori, kita cukupkan episode pada siang hari ini dari Suara Kandang untuk cerita nyata peternak Indonesia. Sampai jumpa.